Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini kita akan Sobat Diplogansa, saya akan memberikan informasi terkait sudah dibukanya kembali kantor pajak mulai besok ya, Senin 15 Juni 2020. Namun ada perlu hal-hal informasi yang teman-teman harus tahu atau wajib tahu. Jangan sampai nanti udah jauh-jauh misalkan datang ke kantor pajak, ternyata layanan-layanan tersebut, jenis layanan tersebut ternyata tidak dilayani secara tatap muka. Jadi teman-teman udah datang jauh-jauh balik lagi. Nah, untuk itu teman-teman harus tahu, meskipun kantor pajak sudah dibuka kembali, tapi tidak semua layanan itu bisa dilayani dengan tatap muka, teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus tahu apa aja yang bisa dilayani tatap muka dan mana yang tidak gitu lah. Karena seperti kita tahu di era new normal ini pemerintah sangat membatasi interaksi dengan tatap muka, karena kalau bisa dengan online ngapain harus tatap muka gitu ya. Nah, jadi berdasarkan saya browsing di websitenya DJP pajak.go.id, apa ada siaran pers dari DJP sendiri, yaitu tertanggal kemarin ya, berapa hari yang lalu, bahwa ada hal-hal yang perlu teman-teman ketahui di tanggal ini, tanggal 10 Juni ya, terkait dengan dibukanya kembali kantor pajak dan layanan perpajakan tatap muka mulai besok ya, sampai nanti diatur kembali di apa oleh DJP. Tapi yang perlu kita ketahui untuk besok sampai nanti diatur kembali, yang hal-hal yang wajib diketahui yaitu pertama bahwa semua layanan perpajakan tatap muka pada prinsipnya itu dibuka kembali dengan perjanjian atau dengan janji terlebih dahulu dengan bagian konsultasi, dengan bagian misalnya pemeriksaan, penagihan, tapi dengan konsultasi tersebut, dengan apa pemeriksaan, penagihan, penyidikan itu bisa melalui apa namanya terlebih dahulu ya, membuat janji terlebih dahulu melalui alamat kantor DJP nih, melalui alamat-alamat kantor DJP yang teman-teman bisa klik di linknya tersebut, ya kan? Ini coba contoh saya link ya, klik. Nah ini contohnya seperti ini. Nah ini kayak Kanwil Aceh nih, ada nomor faxnya. Oh, ada yang belum mungkin. Ini contohnya KPP Pratama Aceh nih, ada teman-teman bisa lihat ada nomor WA banyak sekali yang bisa dikonteks. Nah ini nomor KPP-nya, alamat email KPP yang bisa teman-teman hubungi dulu. Teman-teman terkait mau apa nih gitu, mau pelayanan apa. Nah bisa menghubungi ke nomor telepon atau chat ini dulu ya kalau memang ingin janjian. Nah, sebenarnya tadi prinsipnya kembali lagi bahwa semua pelayanan dilayani kecuali untuk hal-hal sebagai berikut yang tidak apa ya, tidak bisa dilayani dengan tatap muka saat ini, yaitu pendaftaran NPWP, kemudian pelaporan SPT yang memang sudah wajib e-filing. Jadi udah wajib e-filing ya nggak perlu datang, teman-teman cukup buka ke situs DJP online atau e-filing. Kemudian permintaan SKF, surat keterangan fiskal nih sudah bisa teman-teman buka melalui menu KSWP ya, DJP online melalui KSWP itu teman-teman tidak perlu datang lagi ke kantor pajak ya. Jadi ini layanan-layanan nih dari yang dikecualikan ya. Ya, ini yang layanan dikecualikan untuk dilayani secara tatap muka gitu. Jadi pada prinsipnya semua layanan dibuka kecuali untuk layanan ini, pendaftaran NPWP, pelaporan filing, permintaan SKF, permintaan validasi SPPHTB yang dilakukan secara online pada situs web DJP. Jadi kalau memang di DJP Online itu ada juga situs yang validasi ini ya, surat setoran pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu sudah bisa dilayani di www.baca.go.id atau DJP Online. Teman-teman tidak perlu lagi datang kalau memang ingin secara ini ya, online ya, atau sudah bisa dilakukan secara online. Untuk aktivasi EVIN juga dilakukan melalui email KPP tadi ya, email KPP seperti yang saya ini. Nah, ini email KPP dari Sabang sampai Merauke, teman-teman bisa dibuka di pajak.go.id di unit kerja. Teman-teman bisa melihat alamat email KPP masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman tinggal lakukan pengiriman email, misalkan halo kantor pajak A, B, C, saya mau aktifin EVIN dengan apa nomor NPWP sekian, data-data saya dengan ini saya lampiri NPWP atau SKT. Teman-teman bisa email, nanti pasti akan ada petugas yang merespon gitu ya. Kemudian untuk lupa EVIN juga teman-teman bisa dilakukan ya. Jadi ini nggak boleh tatap online ya saat ini, tidak dilakukan tatap online, tapi bisa dengan melalui telepon ke KPP tersebut, email KPP,
live chat yang ada pada situs DJP atau kering pajak 1.500 dan Twitter kering pajak. Teman-teman bisa juga melakukan ini. Tapi saran saya sih langsung aja telepon ke KPP yang bersangkutan karena biar direct ya langsung. Apalagi kalau misalkan udah tersedia email KPP tersebut, pasti akan direspon oleh cepat atau lambat, pasti akan direspon oleh petugasnya. Kalau belum direspon, email lagi, telepon lagi yang ada di situnya sampai direspon ya. Kemudian VAT refund. VAT refund ini juga tidak boleh dilakukan secara tatap muka, tapi harus melalui apa namanya email KBB setempat email ya. Di sini di set cuma email. Jadi bagi ini biasanya untuk turis asing sih. Untuk turis asing atau pemegang paspor luar negeri, di mana kita ketahui jika ingin mengklaim apa namanya PPN yang mereka beli dari Indonesia, kemudian mereka terbang kembali ke luar negeri, mereka bisa merefund atas PPN-PPN yang mereka bayar di toko merchandise atau di tempat-tempat lain di Indonesia yang mereka ingin klaim ya VAT refundnya seperti di Singapura atau di Malaysia. Nah itu bisa dilakukan dulu waktu belum ada COVID, itu bisa dilakukan secara manual di tempat-tempat di bandara ya, terutama di bandara-bandara yang sudah ada fasilitas VAT refundnya seperti Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Ngurah Rai dan sebagainya. Nah, kali ini tidak ada, jadi teman-teman email ke KPP yang ada VAT refund-nya. Nah, yang kita ketahui ada VAT refund-nya nih, teman-teman bisa googling, tapi yang saya tahu itu pertama adalah KPP Pratama Tangerang Barat, di mana KPP Tangerang Barat itu yang melayani VAT refund untuk Bandara Soekarno-Hatta, sedangkan KPP Badung Selatan kalau nggak salah yang Bali itu ya, yang untuk Ngurah Rai, ya, silakan nanti dicek kembali ya. Oke, kemudian oleh tatap muka dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya, ini yang penting teman-teman ya. Memastikan jarak aman sejumlah wajib pajak yang dilayani akan dibatasi menyesuaikan kapasitas ruangan dan jumlah petugas pelayanan. Petugas KPP yang akan melayani masyarakat wajib harus mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, face shield atau menjaga jarak aman, menghindari kontak fisik dengan berjabat tangan. Wajib pajak yang membutuhkan konsultasi, nah ini ya, wajib pajak yang telah saya sebutkan di awal, atau baik secara online atau membuat perjanjian terlebih dahulu. Nah ini dengan melalui email atau pesan chat. Bagi yang kelas pajak juga tetap dibuka tapi dengan menyesuaikan kapasitas ruangan ya. Untuk layanan yang belum tersedia secara online pada situs BJB, maka wajib pajak dapat menyampaikan melalui pos kurir, misalkan pelayanan PBK atau pelayanan merubah KLU seperti kemarin yang saya ceritakan itu bisa melalui pos kurir atau melalui email tanpa mengunjungi KPP secara langsung gitu ya. Jadi pokoknya yang masih pakai apa namanya tadi ya permohonan PBK misalkan teman-teman dan itu tidak memerlukan konsultasi kan, jadi layanan tidak memerlukan konsultasi dan belum ada menu DJP secara online-nya, teman-teman masih bisa menggunakan pos atau kurir ya. Udah ajuin aja PBK-nya, yang penting sesuai dengan kesyaratan, lampiran udah kirim. Biasanya 1 bulan mungkin akan direspon gitu kalau untuk PBK ya. Kemudian untuk alamat KPP berikut alamat email, nomor telepon bisa dilihat di sini tadi yang saya klik. Nah ini nanti diklik nih teman-teman akan melihat nih dari Sabang alamat-alamat kantor pajak dari Sabang sampai Merauke ini ada semua di sini teman-teman ya di alamat pajak.go.id unit kerja. Memang ada saya lihat ada sedikit beberapa yang belum ada ininya nih, belum ada apa chat-chatnya ini teman-teman bisa di email aja di sini apa namanya di kanwilnya atau di mana atau di apa di email KBP-nya kalau memang yang ada yang masih kosong-kosong gini untuk mendapatkan layanan chat online atau mendapatkan layanan via telepon ya teman-teman. Ini bahkan ada teman-teman nggak usah khawatir karena banyak sekali yang sudah menyediakan KPP-KPP yang sudah menyediakan chat online maupun via WA ya. Bahkan banyak sekali nih fasilitas-fasilitasnya. Nah ini oke, mungkin segitu aja teman-teman apa yang perlu teman-teman ketahui ya terkait dengan layanan kantor pajak di masa new normal ini. Saya nggak tahu ini prosedurnya sampai kapan dilakukan, tapi yang jelas untuk mulai 15 Juni besok sampai dengan ada info kemudian ya yang akan dikabarkan kemudian, yang jelas protokolnya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman intinya masih udah mulai boleh datang ke kantor pajak, tapi untuk layanan-layanan ini dikecualikan karena ini sudah disediakan secara online nih ya pendaftaran NPWP. Teman-teman nggak perlu datang, jadi datang juga cuma nanti akan diarahkan secara apa namanya secara online gitu ya kalau untuk yang pendaftaran NPWP segala macam gitu. Nah, jadi sebaiknya kalau untuk pendaftaran NPWP aktivasi e-fin, lupa e-fin dan apa namanya pelayanan e-filing sebaiknya teman-teman langsung dengan melakukan kunjungan situs DJP online saja ya, atau untuk yang pendaftaran NPWP di mana nih bisa melalui e-reg ya, e-registration ya. Teman-teman bisa klik e-reg ya. Ini nih alamatnya ireg.pajak.go.id.
Ini untuk pendaftaran NPWP bisa melalui IREG ya. Kalau untuk PKP sebenarnya sudah ada, cuma kayaknya tetap harus menghubungi apa atau email ke KPP tersebut kalau untuk PKP ya. Kalau untuk pendaftaran NPWP udah bisa melalui IREG teman-teman ya. Kalau IREG-nya belum direspon gimana? Jangan sungkan-sungkan untuk telepon KPP alamat yang ada di unit kerja tersebut untuk mengetahui update proses pendaftarannya. Tapi pasti akan dilayani. Oke, itu aja teman-teman ya. Terima kasih. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Saya ambil dari informasi ini dari halaman resmi djppajak.go.id. Silakan teman-teman mengunjungi sendiri kalau memang penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update informasi terkait dengan perpajakan yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.